Bayangkan sebuah negeri di Timur Tengah yang sunyi, penuh kedamaian, tapi penuh kejutan yang menyengat akal. Oman, permata Arab yang jarang disorot media, punya cerita nyaris mustahil untuk dipercaya. Di balik gurun dan kastilnya, ada Mountain Dew yang menjelma alkohol halal lokal. Kemenyan yang lebih berharga dari emas, dan bahkan unta balap seharga mobil mewah. Mungkinkah negeri seaman ini justru menyimpan rahasia gelap yang jarang terungkap? Dalam dokumenter ini, kami membawa Anda menyelami 15 fakta mengejutkan Oman yang tak mungkin Anda temukan di tempat lain. Dari kerajaan tertua yang terus memerintah, hingga tradisi wanita berhijab bergaya logam. Semua fakta ini lebih mirip kisah fiksi daripada realita. Siapkan diri Anda untuk terkejut, heran, dan pada akhirnya, mengerti betapa uniknya jiwa Oman, negeri damai di Jazirah Arab yang tak segelap stigma negara berdosa yang tersebar. 1. Dinasti kerajaan paling tua dan stabil. Oman memiliki monarki yang sangat kuno dan tahan uji. Sejak 1744 dinasti Al-Bu Said Al-Said telah memerintah Oman tanpa putus, menjadikannya salah satu monarki tertua dunia yang masih eksis. Di bawah Sultan Qaboos bin Said berkuasa 1970 sampai 2020. Oman berkembang pesat. Negara padang pasir terpencil ini berubah jadi negara modern dengan jalan raya, pelabuhan, bandara, sekolah, rumah sakit, dan layanan sosial universal. Qaboos menanamkan kebijakan progresif, membuka Oman ke dunia luar dan tetap menjaga tradisi setempat. 2. Mountain, soda favorit pengganti alkohol. Karena larangan ketat Islam, Oman membatasi alkohol hanya di hotel berlisensi dan bagi turis non-muslim. Sebagai alternatif hiburan, warga Oman malah menggemari minuman ringan berkarbonasi, berperisa sitrus bernama Mountain, sejenis varian lokal Mountain Dew. Minuman soda jeruk ini praktis ada di mana-mana, dan dijuluki alkohol halal oleh sebagian orang Oman. Aturan pemerintah mewajibkan izin khusus untuk membeli alkohol, dan pelanggar bisa kena denda atau penjara. Demikian, pilihan soda berasa buah adalah cara aman bagi penduduk menikmati minuman segar, tanpa melanggar hukum agama. 3. Kemenyan emas wangi dari Dhofar. Oman merupakan produsen utama kemenyan, frankincense dunia. Di selatan, wilayah Dhofar punya pohon Boswellia sacra yang menghasilkan resin wangi sejak ribuan tahun. UNESCO sampai menetapkan kawasan kemenyan Oman sebagai warisan dunia karena nilai sejarahnya yang luar biasa. Hingga kini kemenyan masih dibakar sehari-hari. Di pasar kota Salalah, asap lembut kemenyan mewangi dan menjadi simbol keramahan, tamu disambut dengan asapnya. Penyucian pakaian bahkan dipercaya punya khasiat medis seperti menenangkan pikiran. Kemenyan dulu adalah emas wangi yang mengantar Oman berjaya di jalur perdagangan kuno. 4. Tradisi wanita, Batullah dan henna. Wanita Oman memadukan tradisi lama dengan gaya modern. Salah satu ciri khasnya adalah batullah, masker logam, penutup muka berlapis tipis bermotif unik yang dulu dipakai tiap hari oleh wanita suku tertentu dan kini umumnya dipakai pada acara adat. Masker ini sering menandakan status menikah dan menjaga identitas wanita. Di samping itu, ritual wewangian alami juga populer. Wanita duduk di atas asap bakaran kemenyan, praktek dukhan tradisional untuk mengharumkan rambut dan pakaian mereka. Seni henna, melukis tangan kaki dengan daun pacar, pun tak hanya untuk pengantin. Di Oman, henna dilakukan setiap perayaan atau pertemuan keluarga sebagai simbol kegembiraan dan keindahan. Hasilnya motif henna Omani penuh detail, menambah pesona momen bahagia. 5. Khanis, gender ketiga, yang diakui budaya. Dalam masyarakat Arab yang konservatif, Oman mempunyai kategori unik. Khanis, kadang disebut zanith atau zanith. Ini adalah pria kelahiran biologis laki-laki yang mengadopsi ekspresi feminin, gaya bicara, berpakaian, peran sosial. Mereka tidak dianggap melawan adat, melainkan sebagai peran gender tersendiri yang diakui secara tak resmi. Khanis cenderung mengenakan jubah berwarna lembut, tidak putih polos pria, tidak mencolok bak wanita, dan rambut sebahu. Secara hukum mereka tetap dianggap laki-laki, memakai nama maskulin, dan boleh beribadah di masjid pria. Namun secara sosial, mereka sering berinteraksi lebih dengan wanita, boleh menemani wanita di luar ruangan, mengikuti kegiatan wanita. Dalam budaya Oman,
maskulinitas diukur dari peran aktif, termasuk dalam ranah seksual. Jadi seorang kanith yang menikah dan melaksanakan peran pria tradisional akan diakui kembali sebagai pria oleh masyarakat. Uniknya, keberadaan kanith diterima sebagai bagian warisan budaya tanpa perlu dikesampingkan. 6. Khanjar Oman, belati nasional bergengsi. Khanjar Oman bukan sekadar senjata. Ia simbol kehormatan dan kebanggaan nasional. Setiap pria Oman memakainya di pinggang saat upacara adat atau resmi seperti pernikahan dan pesta kenegaraan. Bentuknya khas, bilah pendek melengkung menyerupai huruf J, dan sarungnya, biasanya perak ukir, menunjukkan keahlian kerajinan tradisi tradisional Oman. Dahulu khanjar dipakai sehari-hari, kini lebih sebagai hiasan upacara. Khanjar melambangkan keberanian dan kejantanan, bahkan dipampang di lambang negara dan uang kertas. Mewariskan khanjar kepada anak lelaki berarti mewariskan martabat keluarga. Di masyarakat Oman yang sangat menghargai kehormatan, mengenakan khanjar adalah membawa warisan nenek moyang serta identitas bangsa. 7. Amouage, parfum mewah dari Oman. Oman juga dikenal dengan merek parfum mewahnya, Amouage. Didirikan tahun 1983 atas perintah Sultan Qaboos dan diinisiasi oleh Pangeran Hamad bin Hamud al-Busaidi. Awalnya Amouage dibuat untuk menghidupkan kembali seni wewangian Arab kuno, serta sebagai cendera mata kenegaraan. Hari ini Amouage sudah berekspansi global, dijual di butik mewah dunia. Setiap botolnya didesain istimewa. Tutup parfum wanita berwujud kubah Masjid Agung, sedangkan tutup pria menyerupai gagang khanjar Oman. Aroma Amouage terkenal kaya dan kompleks, sering berisi campuran bahan lokal Oman seperti kemenyan, mur, mawar gurun dan bunga langka dofar. Harga parfum ini termasuk yang tertinggi dunia. Banyak varian 100 ml dijual beberapa ratus rial Oman, ratusan dolar. Bagi pengoleksi parfum mewah dan bangsawan, Amouage dianggap lebih dari wewangian. Ia karya seni harum yang menggabungkan warisan Oman dan kemewahan global. 8. Unta perlombaan bernilai ratusan ribu dolar. Unta pernah menjadi tulang punggung kehidupan gurun di Oman. Transportasi, penghasil susu daging, simbol status sosial. Kini beberapa unta balap di Oman harganya fantastis, setara mobil sport mewah. Balapan unta tanpa joki dikendalikan robot kecil sudah menjadi industri jutaan dolar. Pejantan unta elit diberi pakan istimewa, madu, kurma, susu, suplemen khusus, pelatihan lari pagi, pijat, bahkan perawatan kulit. Tujuan pemiliknya menaikkan kecepatan dan stamina agar bisa juara. Betul bahwa unta juara dapat terjual sangat mahal. Misalnya satu pendekar gurun pernah dilego 250.000 dolar di tahun 1999. Meski begitu, fakta beberapa unta balap bernilai puluhan ribu dolar menunjukkan betapa dalamnya tradisi dan kebanggaan Oman terhadap hewan ini. 9. Warisan Dunia UNESCO di Oman. Oman memiliki beberapa situs warisan dunia UNESCO yang memperlihatkan kejayaan masa lalu. Yang terkenal misalnya Bahla Fort, benteng raksasa abad ke-13 dengan tembok tanah liat panjang, 13 km. Benteng ini sudah masuk daftar UNESCO sejak 1987. Ada juga situs arkeologi Bat, Al-Qutn, dan Al-Ain di Oman Barat Laut. Kompleks pemakaman dan pemukiman zaman Perungga, sekitar 4.000 tahun lalu, dengan makam kubah unik. Sistem irigasi kuno Aflaj, saluran bawah tanah, yang masih berfungsi pun di-UNESCO-kan. 3 lokasinya sejak 2006 sebagai bukti kecerdikan tradisional Oman. Terakhir, kawasan selatan Land of Frankincense, Wadi Daukah, Pelabuhan Albad, dan lain, menyimpan reruntuhan kota pelabuhan kuno yang dulu mengekspor kemenyan ke dunia. Semua situs ini mempertegas betapa pentingnya Oman dalam perdagangan dan peradaban kuno di semenanjung Arab. 10. Negara dengan kejahatan sangat rendah. Modern ini Oman sering disebut salah satu negara paling aman di dunia. Penduduk lokal bahkan bisa meninggalkan mobil tanpa kunci atau berjalan sendirian malam hari dengan tenang. Menurut laporan Gallup 2024, Oman menempati peringkat keempat tertinggi dunia pada indeks rasa aman warga, khususnya malam hari. Budaya sosial Islam yang menekankan kejujuran, tanggung jawab, dan kehormatan keluarga menjadi fondasi rasa saling percaya.
Kriminalitas rendah bukan hanya karena hukuman, sistem hukum agama diterapkan, tetapi juga kerja bersama masyarakat dan mediasi keluarga untuk menyelesaikan masalah secara damai. Ketika tetangga, kerabat, dan tokoh adat bekerja sama menjaga nama baik komunitas, reputasi menjadi sangat berharga, sehingga orang enggan berbuat jahat. Hasilnya Oman tampak seperti oase kedamaian, jalanan bersih, gedung aman, dan penduduk ramah. Benar-benar permata Arab yang berbeda dari stereotip konflik regional. 11. Diplomasi damai, oase netral di Timur Tengah. Rahasia ketentraman dalam negeri Oman juga terletak di kebijakan luar negerinya. Oman menempuh jalur netral dan mediasi. Ia tidak terlibat langsung dalam konfrontasi blok geopolitik. Selama puluhan tahun Oman menjadi negosiator di balik layar untuk berbagai konflik regional. Misalnya Oman menjaga hubungan baik dengan beragam negara, Timur dan Barat, membantu menengahi krisis, dan bahkan menjadi jembatan antara kekuatan besar. Pendekatan seperti ini membuat Oman jauh dari cobaan peperangan yang melanda tetangganya. Dalam negerinya, pemerintah fokus pada keamanan berbasis kepercayaan, bukan pengawasan ketat. Tidak banyak pos militer mencolok atau alarm sirene. Pendekatan humanis inilah yang membuat Oman stabil dan bebas terorisme. Keamanan bukan ditakutkan, melainkan dihargai sebagai tanggung jawab bersama. Amanah saling percaya inilah yang memastikan Oman tetap jadi oase damai di kawasan Timur Tengah. 12. Kahwa, kopi Omani, lambang keramahan. Di Oman, keramahan diwujudkan lewat segelas kopi khas bernama kahwa, kadang kahwa. Bukan espresso, melainkan kopi panggang ringan yang diberi rempah seperti kapulaga, kunyit, mawar, atau cengkeh. Kopi ini diseduh dalam teko panjang dalah dan disajikan dalam cangkir porselen kecil finjan tanpa gagang, biasanya diiringi kurma manis. Tradisi tuang-tuang kopi ini penuh makna. Tuan rumah menuangkan kopi ke tamu dengan tangan kanan sebagai simbol hormat. Menolak cangkir pun dianggap sopan. Para tamu biasanya minum 2-3 cangkir, lalu menggoyang gelas sebagai tanda cukup. Ritual ini melambangkan persaudaraan dan kebersamaan. Bahkan di kafe modern Muscat, aroma kahwa kartu memanggil kenangan rumah. Singkatnya, kahwa adalah bahasa universal keramahan Oman, tawaran duduk dan berbincang santai dengan tulus. 13. Pintu kayu berukir memukau. Keindahan Oman tersembunyi juga pada pintu rumah penduduknya. Pintu kayu tradisional Oman sering diukir halus dengan pola geometri dan motif bunga. Dihiasi paku tembaga berkilau atau cat warna cerah, biru laut, merah bata, hijau zamrud. Motif-motif ini tidak hanya estetika, tetapi juga menandakan status keluarga serta harapan. Misal ukiran ayat suci di pintu dianggap membawa berkah. Beberapa pintu bahkan mengusung elemen sejarah kuno, misalnya roset bunga, motif purba yang sudah ada sejak Mesir dan Mesopotami, masih populer di Oman. Sebagai tempat pertama yang dilihat tamu, pintu yang indah menunjukkan kebanggaan empunya rumah. Banyak pintu tua bisa berusia ratusan tahun dan dipugar turun-temurun sebagai pusaka. Wisatawan kini sering mengabadikan pintu-pintu Omani ini. Mereka bukan hanya benda pintu, tapi karya seni hidup yang mengikat masa lalu ke masa kini. 14. Pasar tradisional tak pernah sepi. Pasar tradisional Souk adalah jiwa kehidupan Oman. Memasuki Souk seperti melejit ke masa lalu. Lorong sempit dipenuhi aroma kemenyan bakar, mur, rempah-rempah, lentera perak, kain warna-warni, dan suara pelayan ramah menyapa pembeli. Pasar Mutrah I Muscat adalah yang paling terkenal. Labirin toko yang berkilau lembut di bawah atap kayu tuanya. Di sana ada pedagang perak, kain tenunan, minyak wangi, dan tentu berdagang halwa serta kemenyan. Di kota Niswa, pasar mingguan adalah tradisi. Setiap Jumat pagi penduduk berkumpul melelang hewan ternak, sapi, kambing, bahkan unta dengan nyanyian tawaran seru yang menggema antar benteng batu. Sementara itu di Salalah Selatan suasana khas berbeda. Di pasar Al-Husain yang dekat benteng Al-Balid, pengunjung ditarik pada aroma kemenyan hidup yang dijual di kios-kios ramai. Mutrah Souk merefleksikan Oman modern dan terbuka. Niswa Souk adalah akar tradisi dan kebanggaan lokal. Salalah Souk adalah pusat rempah dan kemenyan. Kesemuanya menyatu menjadi mosaik Oman. Di sana budaya, perdagangan, dan keramahan bertemu dalam harmoni yang hidup. 15. Kapal Dao, kearifan bahari Oman. Sebelum minyak dan pariwisata, Oman sudah terkenal sebagai bangsa pelaut ulung. Kapal tradisional Oman disebut Dao atau Dao,
Perahu layar kayu dengan 1/2 tian layar segitiga. Dahulu Daus berlayar dari pelabuhan Oman ke pesisir Afrika Timur, India dan bahkan Tiongkok, menyalurkan kurma, kemenyan, dan logam berharga, lalu kembali membawa rempah, sutra dan kisah petualangan. Kini Sur, kota pantai timur Oman, masih menjadi pusat pembuatan dao secara tradisional. Pembuatan dao sepenuhnya tangan, papan kayu jati disambung pasak, tanpa paku modern. Hanya 1-2 kapal dibuat dalam setahun, terutama untuk kapal wisata tradisional. Sisanya dipajang di museum. Meski sebagian besar transportasi laut sudah pakai kapal modern, Oman bertekad melestarikan keahlian ini. Pengajuan UNESCO juga pernah diajukan. Dari Sos sampai Dhofar, suara palu dan gergaji masih bersenandung, membuktikan bahwa jiwa pelaut Oman tidak pernah padam. Simbad mungkin legenda, tapi warisan dao dan semangat maritimnya masih nyata di Oman hari ini.